saya selalu percaya bahwa kalau ditanya orang mau kerja, semua orang mau. Tapi yang punya komitmen berbeda. Oh iya, setuju. Beda. Yang kedua adalah Anda mau belajar. Ya, karena buat saya penting sekali seseorang mau open mind dan belajar. Hal yang ketiga, karena kebetulan bisnis yang saya sedang bangun ini, yang kebetulan saya lagi mencari kira-kira 15 orang untuk rekrutmen, itu adalah di bidang olahraga. Jadi hal yang ketiga adalah saya mau seseorang yang suka olahraga. Mungkin banyak orang di luar sana juga yang menanyakan hal yang sama. Sebenarnya berapa sih waktu yang wajar untuk kita bisa menggali atau mengetahui apa yang sebenarnya calon karyawan kita butuhkan, dan apakah orang tersebut cocok atau tidak di posisi yang kita butuhkan? Nah, banyak orang itu mikirnya karyawan itu dalam arti kata gini, ya dia itu harus sesuai dengan kita. Tetapi seringkali kita itu berpikir bahwa orang itu harus sesuai dengan kita, tetapi kita nggak tahu kita itu butuhnya yang kayak gimana. Atau kita itu seperti apa. Iya. Dan itu yang terkadang gapnya tuh di sana. Nah, satu hal yang penting banget buat kita untuk bisa rekrut karyawan adalah kita harus tahu persis karyawan seperti apa yang kita mau. Value apa sih yang kita mau dari seorang karyawan. Jangankan cari karyawan ya, terkadang cari jodoh aja orang nggak tahu apa yang mereka mau. Yang penting dapat jodoh gitu ya. Ya, atau bisa jadi requirement-nya terlalu banyak. Oh, iya. Iya, dan itu yang terjadi. Sehingga ketika requirement-nya terlalu banyak, ibaratnya ada 10, saya mau jujur, saya mau rajin, saya mau ibaratnya pinter, saya mau cerdas, saya mau proaktif, saya mau, wah banyak banget lah intinya, ya kan? Tapi pertanyaannya sebetulnya yang kita butuh banget itu apa sih? Untuk posisi tersebut gitu loh. Iya. Iya kan? Semakin banyak list tersebut, semakin nggak bakal dapet orang tersebut. Dan bisa jadi list yang Anda mau, bisa jadi bahkan list yang Anda mau itu Anda aja nggak ada di list tersebut gitu. Dan Iya. dan Anda expect anak buah Anda seperti itu. Ya repot seperti itu. Tapi ini juga menarik nih, Coach, kalau kita bahas soal requirements. Karena beberapa content creator ini ada sempat menyinggung nih soal requirements ini. Kalau kerja di Indonesia harus tingginya sekian, lulusan S1, bisa punya kendaraan pribadi, bisa nyetir ini itu, banyak banget listnya. Sementara katanya kalau di luar ini persyaratannya lebih simple, lebih to the point, apa yang sebenarnya dibutuhkan. So kita sebagai pengusaha yang di Indonesia, sebenarnya berapa banyak to-do list sih, atau berapa banyak requirements yang wajar yang bisa kita keluarkan untuk para calon karyawan? Nah, kalau bicara di Indonesia kan itu terlalu generalize ya. Dalam arti kata saya juga tadi baru rekrutmen. Simple. Dan saya rekrutmen di Indonesia. Tepatnya di Taman Sari. Oh, ya, oke. Daerah Di daerah sini dekat, gak jauh dari Gajah Mada. Oke. Requirement saya cuma 3 aja. Satu, Anda komit mau kerja. Karena saya selalu percaya bahwa kalau ditanya orang mau kerja, semua orang mau. Tapi yang punya komitmen berbeda. Oh iya, setuju. Beda. Yang kedua adalah Anda mau belajar. Ya, karena buat saya penting sekali seseorang mau open mind dan belajar. Hal yang ketiga, karena kebetulan bisnis yang saya sedang bangun ini, yang kebetulan saya lagi mencari kira-kira 15 orang untuk rekrutmen, itu adalah di bidang olahraga. Jadi hal yang ketiga adalah saya mau seseorang yang suka olahraga. 3 itu aja. Cukup ya? Cukup. Saya nggak butuh background. Ibaratnya kalau memang background Anda apapun juga gitu, asal Anda suka olahraga, saya akan berikan pelatihan. Oh iya. Saya akan berikan training. Iya kan? Iya. Saya akan berikan training, ijazah, dan gaji. Nah pertanyaannya, simple. Ketika Anda tahu apa yang Anda mau, banyak nggak yang bakal datang? Banyak ya? Banyak. Tapi pertanyaannya, ada yang jelek, ada yang bagus. Betul. Setuju ya sampai sini ya? Setuju. Jadi simple. Tadi kebetulan kita, dikarenakan kita juga butuh 15 orang, kita manggil 27 orang. Wow, lumayan 27 ya. orang. Nah ini fakta lapangan ya. 27 orang, 23 confirm mau datang. Di hari ini jam 3 sore. Iya. Jam 3 sore, karena saya tahu saya sangat-sangat on time jadi orang. Jam 3 sore saya udah tutup
tempatnya. Ya. Ya. Dan alhasil yang datang duduk di tempat saya itu 11 orang. Wow, ini kurang dari setengahnya ya? Setengah kurang. Tapi tidak-tidaknya karena saya sangat-sangat tahu bahwa saya nggak suka orang telat. Saya sangat-sangat disiplin terhadap waktu. Ya udah, saya lakukan seperti itu. Anda telat 1 menit, saya tutup pintu. Dan dikarenakan memang banyak juga pencari kerja di luar sana yang ya ngakunya mau confirm, mau datang, bla bla bla. Ini di lapangan ya. Dan ya simple, karena Anda sering begitu, ya saya sekaligus panggil banyak aja, ya kan? Oh iya. Jadi kan kita juga harus berpikir cerdas dong sebagai seorang pembisnis kan. Iya. Alhasil datang 11. Dan dari sana akhirnya kira-kira yang bakal saya rekrut mungkin 2 atau 3. Wow, kesaringnya jauh ya ini angkanya. Jauh. Tetapi ya kita, bagaimana caranya kita bisa menyaring kalau kita tidak punya ikannya. Oh iya. Nah pertanyaannya, untuk mengetahui teknik-teknik seperti ini kan Anda harus belajar ya. Maksudnya kalau Anda ya mungkin aja habis dengerin Sonora tiba-tiba praktek terus gagal ya, please lah. Ya karena Anda harus banyak lebih ngobrol sama Coach Yudi dulu kali ya.